Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Anreta Pangestu dengan NIM 2317020123 akan mempresentasikan tugas yang diberikan dengan judul Decision Tree, yaitu metode kelompok saya. Nah, di sini data dataset yang saya gunakan itu diambil dari website keystat.com. Nah, dataset ini berisi rating anime dari banyak pengguna, mulai dari 1 sampai 10. Nah, di dalam dataset ini ada fitur utama, yaitu meliputi user ID, anime ID, identitas animenya, nama, genre, dan lain-lain. Lalu yang paling utamanya ada rating animenya. Nah, tujuan saya membangun model yang bisa memprediksi apakah anime ini bisa direkomendasikan atau tidak. Untuk menyederhanakan masalah ini, mari kita ubah rating menjadi dua kategori. Rating lebih dari 7 dianggap rekomendasi, yang sedangkan kalau kurang dari 7 dianggap tidak rekomendasi. Nah, lalu masuk ke bagian proses pre-processing. Di bagian proses pre-processing adalah langkah pertama, kita harus menghapus missing value atau duplikasinya, yaitu membersihkan data. Apakah ada data yang duplikat? Nah, hal ini tuh penting karena data yang tidak lengkap atau berulang bisa menurunkan akurasi modelnya. Lalu langkah kedua itu transformasi rating berdasarkan menjadi kategori. Kategorinya adalah kalau ratingnya lebih dari 7, maka direkomendasikan ditandai dengan angka 1. Kalau ratingnya kurang dari sama dengan 7, maka tidak direkomendasikan, ditandai dengan angka 0. Nah, baru langkah ketiga adalah encoding fitur jika perlu. Misalkan user ID dan anime ID diubah menjadi numerik agar bisa diproses oleh algoritmanya. Lalu ke bagian dataset menjadi training 80% dan testing 20%. Ini adalah bentuk contoh kode singkatnya di dalam Jupyter Notebook. Nah, untuk training set ini digunakan untuk melatih model, sedangkan testing set itu digunakan untuk mengevaluasi performa model. Jikalau kita ingin menambahkan visualisasi distribusi rating untuk melihat seberapa banyak anime yang direkomendasikan sama yang tidak direkomendasikan. Nah, ini juga dapat membantu kita memahami dataset sebelum dimasukkan ke model. Lalu bagian ke slide ketiga, metode decision tree. Metode decision tree adalah model klasifikasi berbentuk pohon. Nah, setiap node pada pohon mewakili fitur, misalnya rating atau ID anime. Lalu ada cabang, menunjukkan keputusan berdasarkan nilai fitur, dan selanjutnya adalah daun, merupakan hasil prediksi apakah anime direkomendasikan atau tidak. Lalu untuk kelebihannya itu adalah decision tree ini mudah dipahami. Kita bisa melihat aturan yang digunakan model untuk memprediksi. Misalnya, pohon mungkin memprediksikan apakah rating sebelumnya tinggi, kemudian memutuskan apakah anime baru direkomendasikan. Untuk kekurangannya atau kelemahannya adalah decision tree bisa overrating, terutama jika pohon terlalu dalam. Maksudnya tuh model tuh bisa menyesuaikan diri dengan data training dan kurang baik untuk data yang baru lagi. Dalam konteks rekomendasi anime ini, decision tree itu cocok karena bisa menangkap pola pengguna dengan cepat dan memberikan prediksi yang jelas dan bisa dijelaskan juga. Lanjut ke implementasi dan hasil. Implementasi model dilakukan dengan decision trees dari scikit-learn. Untuk alat yang diinstalnya yaitu Jupyter Notebook.
Model dilatih menggunakan data training dan diuji pada data testing. Evaluasi dilakukan menggunakan akurasi dan confusion matrix. Akurasi menunjukkan persentase prediksi yang benar, sedangkan confusion matrix itu adalah menunjukkan detail jumlah prediksi yang benar dan salah untuk setiap kategori. Sebagai contoh, misalkan kalau model yang diprediksi 100 anime dan 85 prediksi sesuai dengan rating aktualnya, maka akurasinya 85%. Nah, confusion matrix juga membantu kita melihat apakah model cenderung salah mengklasifikasikan anime yang seharusnya direkomendasi atau seharusnya tidak direkomendasi. Nah, di sini untuk hasil akurasi yang saya dapatkan dalam matriksnya itu adalah 0,945 sekian. Lanjut ke analisis jurnal. Jurnal ini diambil dari jurnal IPPM Unbaja dengan judul Exploring Complex Decision Tree, Unveiling Data Patterns and Optimal Predictive Power. Jurnal ini menggunakan decision tree untuk memprediksi resiko dropout mahasiswa. Mereka menguji beberapa metode pre-running, pruning, gabungan pre-running dan pruning, dan tanpa pruning. 4 itu. Untuk latar belakang, tingginya risiko mahasiswa dropout dapat berdampak pada akreditasi kampus. Dibutuhkan metode prediksi akademik untuk mendeteksi mahasiswa berisiko. Decision tree ini dipilih oleh mereka karena mudah dipahami, efektif untuk klasifikasi. Lalu di metode penelitiannya, dataset diambil dari Open University Learning Analytics. Tahap-tahapannya adalah pemeriksaan data, normalisasi data, seleksi setiap atribut, pembagian data. Lalu pengujian model pada 4 kondisinya itu yang telah saya sebutkan tadi. Lalu pada hasil penelitian, akurasi tertinggi diperoleh pada model tanpa pruning adalah 72,62%. Yang artinya model kompleks lebih tepat dalam menangkap pola data dibandingkan model yang disederhanakan. Untuk kesimpulannya, decision tree efektif untuk memprediksi potensi dropout mahasiswa. Model tanpa pruning lebih optimal untuk kasus ini dan menjadi alat deteksi dini bagi kampus dalam mencegah dropout. Kesimpulannya, decision tree ini efektif untuk merekomendasikan anime berdasarkan rating tadi yang saya gunakan. Preprocessing data sangat penting agar model bekerja optimal. Model ini sederhana, lalu interpretatif, dan bisa dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur atau mengatur parameter pohonnya. Jadi secara keseluruhan, decision tree itu membantu dalam memprediksi anime saya sebelumnya sesuai preferensi pengguna. Analisis jurnal mendukung bahwa metode ini efektif juga dan mampu menangkap pola kompleks dengan baik, sehingga model bisa digunakan sebagai dasar sistem rekomendasi yang lebih canggih di masa depan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.